Senin tanggal 20 Desember 2021 dalam acara penyerapan launching soft light di Rumah Sakit. Pertama-tama izinkan saya sebelum memulai dengan acara ini, saya akan memimpin doa ajaran kepercayaan saya. Yang agama lain boleh selesai. Mari kita berdoa. Kita mulai dengan acara soft light. Soft light ini adalah semacam menunjukkan bahwa kita sudah siap, tapi dari segi tim, dari segi alat, jaringan, kemudian akan mengajarkan kita tentang bagaimana caranya kita bekerja menggunakan ini. Jadi nanti di Polri, bagaimana saya gunakan Cimeres ini, kasih tahu. Di IGD bagaimana, di ruangan bagaimana, nanti dikasih tahu. Sistemnya sudah disiapkan, timnya sudah ada. Kita dari teman-teman Afia, tapi kita rumah sakit juga sudah punya tim. Coba tim dari rumah sakit berdiri dulu. Nah, tim. Nah, ini. Ya, jadi nanti kalau pimpinan tim ini akan mendampingi kita. Misalnya kita adu apa yang buat yang nanti mereka akan membantu, itu dari tim. Ada yang sudah membackup jaringan, ada yang sudah lain-lain. Mobil atau barang sudah ada. Kita yang pakai ini bagaimana sekarang? Ini yang kita bicara ini. Semua. Saya di ruangan bagaimana, saya di laboratorium pakai bagaimana, yang di keuangan pakai bagaimana, kepala bidang dan lain-lain semua pakai bagaimana. Ini yang kita mau bicara sekarang. Kita mau menunjukkan hal itu seperti begini caranya. Barang sudah ada, tinggal kita jalankan. Nanti kita akan terima manfaatnya mungkin setiap bulan, 2 bulan, 3 bulan kita bisa evaluasi ke depan. Nah, jadi tim sudah ada, orang sudah ada. Sekarang kita akan mulai soft light nanti, mulai dari pendaftaran. Di pendaftaran kalau pasien datang bagaimana orang pendaftaran, kemudian jam, ya, kemudian loket dan lain-lain yang berkepentingan di situ. Perhatikan baik-baik supaya berikut kalau ada pasien datang bisa tahu. Nanti pasien habis daftar ke Poli. Di Poli apa yang kita buat? Perhatikan baik-baik semua di Poli. Nanti kalau misalnya ada ini sedikit, lapor tim tak kancing sedikit, kita lapor ke Afia orang. Begitu sampai kita punya barang ini bisa jalan. Tidak untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan rumah sakit. Nah, setelah itu dari Poli kalau pasien mau minta ronsen, orang di radiologi bagaimana? Sistemnya bagaimana? Mau minta lab, bagaimana juga? Dan lain-lain. Nah, terus misalnya dari IGD pun demikian, dari IGD kemudian ke ruangan. Nah, itu yang nanti akan ditunjukkan dalam launching soft light ini. Kalau kita sudah barang sudah ada, orang yang mau pakai sudah siap, kita go live. Go live itu artinya kita sudah siap. Ayo silakan berkunjung. Kita lihat semua sistem jalan. Sistem jalan. Sampai dia uang berapa dia ketahuan. Nah itu yang mau kita lakukan pada hari ini, sehingga nama-nama yang ada di undangan itu hanya merupakan perwakilan. Perwakilan itu artinya kayak Poli, kita ambil perwakilan. Ruangan kita ambil perwakilan. Yang mewakili tempatnya, bukan orangnya. Kalau orangnya semua bergabung di tempat-tempat yang kita sudah tunjuk. Kayak tadi sempat saya sebutkan, misalnya di ruangan, dari beberapa tempat yang di sekitar situ kayak penyakit dalam pria, paru dan lain-lain, gabung dulu di bedah wanita, lihat dulu, habis itu nanti jalan, kayak begitu. Jadi mungkin itu pengantar dari saya. Kita berbagi, ada banyak juga yang saya tidak tahu terkait Cimeres.
Tapi itu pemahaman yang saya pahami, yang saya sudah jalani, saya pernah melakukan, sehingga saya cerita. Nanti dari Bapak Ibu juga bisa menyampaikan hal itu ke depan sambil jalan. Kita bisa berbagi pengalaman, baik itu pendalam atau apapun itu pengalaman yang lebih ini. Apakah dia pernah di rumah sakit besar yang sudah menjalani, silakan. Hanya untuk rumah sakit Jayapura, bukan provinsi Papua yang kita mau. Mungkin dari saya cukup itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran pada pagi hari ini dalam suasana yang mendekati Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun depan kita bisa lebih baik semua, baik untuk kita sendiri maupun pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Ya, baik. Saya pikir itu tadi ini apa yang sudah disampaikan, dan nanti setiap tempat tadi tolong yang di tempat itu mendampingi. Tidak semua harus masuk, tapi yang di situ kalau di Poli ya orang-orang Poli yang masuk akhirnya nanti di pendaftaran yang berkepentingan masuk. Nanti kita sesuai kepentingan masing-masing. Pasien masuk di IGD itu kan ada yang dikirim dari Poli, ada yang langsung. Yang ini kita pakai simulasi dari Poli kalau kirim pasien ke IGD. Bagaimana caranya, sistem informasinya pindah ke sana, bagaimana itu nanti yang mau dilihat. Tapi kalau langsung nanti ada pendaftaran di sana. Pendaftarannya kan masih sama di sini. Sama, jadi tetap sama orang yang sama yang akan terlibat juga. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin habis ini kita bisa lihat ke bawah. Kita sama-sama mengikuti. Yang penting di bagiannya masing-masing itu yang diikuti. Tidak semua diikuti tidak apa-apa. Minimal bagiannya masing-masing yang diikuti. Kayak di IGD orang IGD ikuti, kemudian IRNA ikuti, di lab orang lab yang ikuti dengan kepala instalasi, begitu semua. Yang penting masing-masing. Kami juga nanti di bagiannya kita, Bapak Ibu di bagian Bapak Ibu, sehingga kita bisa sinkronkan sama teman-teman. Saya pikir itu kita bisa bergerak di bawah. Ke bawah mudah-mudahan pengumuman disampaikan ke pasien-pasien Oke, saya pikir begitu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama jalan. Iya, Habis selesai no lonceng Natal Bu. Tes 1 2. Tes ya. Selamat pagi buat Bapak Ibu di pengunjung poliklinik yang kami hormati. Mohon perhatiannya sebentar sambil daftar. Bapak Ibu sudah menyesuaikan dengan kita dari pegawai di Rumah Sakit Dodua. Nah, kita memperkenalkan, kita ada sementara launching offline mengenai sistem manajemen informasi rumah sakit. Untuk itu mungkin ada sedikit terganggu sebentar mengenai Bapak Ibu yang mendaftar. Kami mohon maaf. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Kami cepat saja nanti kami akan bergeser ke ruangan lain untuk memperkenalkan simberes rumah sakit yang sedang berjalan ini.
pasien BPJS. Begitu datang, pegang ini baru kita ke polijantung. Dia sudah terdaftar otomatis di sini, jadi nanti di polijantung namanya sudah ada atas nama Tuan Sandi. Dari sini kita ke polijantung, kita cek itu sudah terdaftar di sana atau tidak. Nah ini ya, itu BPJS. Kita ke polijantung. Kita tidak pernah pakai mic kan sekarang. Bapak Ibu tolong perhatian sebentar. Perhatian sebentar, ini pasien-pasien tadinya dari luar sudah didaftar segala macam. Datanya itu otomatis terkonek ke poli. Ini di poli jantung hanya contoh, tapi semua poli harus diketahui. Nah, silakan. Pertama-tama pasien di servis unit sini kita cari pasien dari sini. Tadi kita pasien Sandi ya? Ya, jantung. Jantung. Ya. Ini akan terpapar namanya Sandi. Ya. Terus kemudian kita konfirmasi dulu ketika sudah berkasnya masuk dari rekam medik, kita konfirmasi. Ini untuk respon time. Bahasanya rekam medik sudah sampai di poli, sini. Kemudian di poli kita memasukkan kegiatan yang ada di poli. Contohnya dia masukkan kegiatan ringan. Nah, di ringan ini berapa? Contohnya 1 kali, kemudian kita insert. Nah, otomatis dia akan terinput nilai 70.000 sesuai perda. Terus kemudian ketika kegiatan ada lain tidak dibayarkan, tapi terinclude di satu item ini, kita klik di sini. Misal kita menggunakan squid, satu, terus kemudian kita isi. Nah seperti itu. Dia selanjutnya alkohol atau apa lagi kita tidak masukkan lagi. Bagaimana kalau ini rawat jalan EKG saja? Misalnya ini kan waktu ini kan nilai tinggal pakai TP-nya belum ada, tinggal pakainya belum ada.
makanya tindakannya tuh dibagi sedang, kecil, sedang, berat, berat. Jadi tidak ada yang rawat jalan juga semua sama itu. Di kira 2016 tidak ada mencakup yang itu. Jadi di sistem ini baru tercatat sistem ringan, sedang, berat sesuai dengan perda lama. Nanti kalau kita punya perda baru sudah ada, kalau perda baru sudah disahkan, baru akan tercatat di sini. Misalnya EKG berapa, jantung ya, ritmil berapa, dan lain-lain. Ini kita simulasinya masih pakai perda yang lama. Perda lama itu hanya membagi ringan, sedang, berat. Jadi kalau untuk poli pasti kita ketemu dengan tindakan ringan. Begitu. Soalnya kalau dokter kan sebelum melakukan tindakan kan diperiksa pasien dulu. Nah itu masuk ke sini gimana? Jadi ini yang nanti misalnya ada tindakan awalnya masih ini kan dia dulu sistem ya elektronik medical record. Jadi pemeriksaan dokter semua tetap pakai status yang ada. Tetap pakai status yang ada. Nah di sini nanti adalah tindakan-tindakan pemeriksaan apa yang dilakukan di poli termasuk di sini, termasuk permintaan untuk lab, termasuk radiologi. Di sini nanti kita contohkan dari sini. Jadi belum full elektronik ya Belum. Jadi baru masuk ke data dasar identitas pasien. Identitas pasien, tindakan yang dilakukan. Tindakan, tapi itu juga belum terinci. Tidak terinci. Masih perda lama. Tapi dalam mahasiswa kalau nggak salah, kita punya nama tindakannya. Kalau kecil apa, sedang apa, berat apa. Apakah itu bisa diinputkan nama tindakannya saja? Jadi kalau kita masukkan EKG, tindakan sedang, itu harus tapi tadi belum keluar nggak masalah. Ini kan contoh ini. Kalau ini kan tindakan sedang harganya berapa? Harganya ini jadi semua tindakan yang sedang itu apapun tindakannya nilainya tetap sama. Jadi entah kita mau bikin apa saja, karena di perda lama itu kan belum membagi, belum perinci pertindakan belum. Dia hanya bagi kelompok. Jadi misalnya begini. Kasih Kalau EKG itu sedang. Nah, pasien datang, dokter mereka periksa, tulisnya di status biasa. Kita belum pakai elektronik. Status biasa, kemudian dokter membuat contoh ya, EKG, kemudian bikin eko. Kalau dua-duanya ini adalah tindakan sedang, nilainya sama. Karena kita belum perinci, di perda lama itu belum ada. Makanya perda yang baru ini kita mesti susun supaya semua tindakan itu ada nilainya. Jadi kalau dokter bikin EKG nilainya keluar, dan bikin eko nilainya keluar. Demikian pun di lab atau di radiologi. Nah, jadi dia perda lama itu kelemahannya di situ. Belum sebagian ada terinci, tapi sebagian belum. Oleh karena itu di perda yang baru mesti terinci. Jadi di sini yang keluar cuma itu. Contohnya ringan, berat. Ya. Tapi memungkinkan nggak kita masukkan input ringan itu apa? Bisa. Kan ada ya di website itu ada tertulis kok. Bisa Ringan itu dibikin. jenisnya apa? Bisa. Sedang itu jenisnya canggih 1, canggih Ya. 2 jenisnya apa? Bisa dengan harga yang sama. Harga yang sama, Dok. Harganya tetap sama. Tetap sama itu. Iya nggak masalah, tapi kita punya laporan. Ya. Dilakukan ini, dilakukan ini, dilakukan ini. Kalau saya menjelaskan sedikit. baik, mungkin di teman-teman dari awal kita sudah survei Dok, yang sempat ketemu yang Dok juga. Kendala di sini adalah tadi Pak Wadi juga jelaskan mengenai tarif-tarif yang ini kan semua tarif ini belum masuk. Kita masih pakai perda lama. Sempat saya sudah koordinasi dengan Pak Wadir, dengan Pak Direktur juga dan bahkan teman semua. Kita putuskannya bagaimana? Apakah kita pakai yang waktu ini sudah dibilang Dr. Saya sementara sebelum CP, tapi sampai ini belum dimasukkan dari tim Mafia juga. Mereka tinggal tunggu data masih dari kita, data keseluruhan mengenai kita punya pertindakan dari dokter maksud. Cuma tidak sampai sekarang belum. Makanya pesan terakhir dari Pak Wadir tetap kita jalankan. Kita pakai perda lama,
Ya puji Tuhan kalau di tahun depan mungkin akan diperbaiki dan mungkin akan dilengkapi seperti apa yang kita maksudnya. Mungkin saya Richard, terima kasih. Jadi ini kan sifatnya soft light, belum go live. Sebelum go live itu kita mesti betul-betul titiknya siap diaplikasikan ke pasien. Ini masih soft light, jadi kita masih yang tadi. Yang penting petugas di poli jantung ini dan poli-poli yang lainnya harus paham. Itu yang makanya tadi kita minta perwakilan dari poli-poli untuk ikut supaya nanti kalau pasien tahu kira-kira kalau minta ini sudah ada. Itu jadi kita lanjut saja ya. Nah ini pasien yang tadi dilakukan tindakan ringan, kemudian sedang ya, ringan dan sedang. Nilainya berapa? Nilainya 385. Dari 2 item. Oke. Nah sekarang pasiennya oke, simpan. Ya, kita mau pindahkan ke lab atau Sekarang kita mau di lab. ya. Oke. Sudah step. Ya, oke. Kita membuatkan pindahkan. Permintaan lab sudah ada, tinggal dicentang-centang semua. Mana yang centang. Kalau ini produk Oke. Cito. ya. Tidak mau terima. Kasih contoh ya kita periksa apa? Contoh apa? Elektronik. Yang sesuai dengan jantung ya apa? Darah lengkap saja. Darah lengkap aja. Iya, udah bermaksud. Oke, 2 itu ya. Kita minta 2 itu harganya berapa? Keluar Pak itu. Berapa? 20.000 kali 80.000 dapat 80.000 kali kegiatan. 3 kali kegiatan. Jadi untuk di lab 80.000. Di poli tadi 300 sekian. Ya. Ini untuk lab. Harga lab dari 2 pemeriksaan itu harganya 80.000. DL dengan BP. Izin dok, saya tambahkan sedikit lagi. Mungkin di laboratorium juga dia punya per itemnya itu dalam kertas juga belum ada. SKT berapa udah belum. Tapi dalam kertas oleh tadi karena selemak dia dibagi tidak terjadi lagi. Jadi apa sudah terjadi. Ya. Jadi nanti sebelum kita gunakan, karena kita gunakan itu pasien kan membayar atau kita pakai tadikan ke BPJS dan KPS. Jadi sebelum go live memang harus diperiksakan dulu. Tapi minimal yang bertugas sudah tahu. Kalau mereka minta lab, apa yang mereka lakukan, cara-caranya tadi itu dilihat ya. Yang bertugas di sini lihat, jangan sampai. Ini kita di sini biasanya kan kalau pemeriksaan lab itu biasanya 1 bulan kemudian. Jadi pasien misalnya datang sekarang, terus dokter kasih pemeriksaan lab, lalu kita kasih nanti dokter dia datang. Jadi bagaimana kita mau pilih dulu di sini? Bisa tidak? Bisa tidak? Di sini baru pemeriksaan bulan depan. Terima kasih. Apabila pasien ingin memeriksa lab di 1 bulan kemudian, itu bisa kita daftarkan sekarang, tapi tanggalnya dan kita tanggal kunjungan bulan depan, atau pada saat pasien berkunjung baru kita daftarkan, itu fleksibel. Jadi keduanya bisa ya. Jadi sebelum saya mau menentukan untuk bulan depan ini tanggal ini didaftarkan. Nanti mereka dilihat kalau pasien di daftar di Palu Januari tanggal 20. Pasien berobat hari ini, dia baru periksa atau misalnya tanggal 12 bulan depan. Ya, di tanggal hari ini. Ya. Terus kemudian dia berobat tanggal 20 bulan 2020. ya. Tapi pengantar tetap dulu. Ya. Ibu, pengantarnya karena waktu ini tadi saya jelaskan ulang tadi, kiranya terperinci, makanya kita pakai 2 sistem. Bukan. Tetap. Nanti pasien pada saat datang ke
Lab itu bawa Pengantar, kita pengantar dong. ada pengantar. Karena perdanya kan sudah diberi tidak. Karena perdanya belum beri gitu. Si perdanya belum beri, makanya dokter di sini harus kita contohnya. Kita saja apa yang beri atau LDR, HDR atau total tetap Yang penting tadi sudah terdaftar ya, di sana. terdaftar. Iya. Bisa kita pakai yang nanti kita menjelaskan. Oke, jadi kalau bisa ya, katanya interim bisa. Iya. Kita mau periksa bulan depan bisa. Jadi ini berlaku sama semua poli ya. Poli yang lain juga sama. Bukan di jantung saja, poli yang lain juga sama. Caranya sama. Ini save-nya bisa dirubah nggak? Save-nya bisa kita edit nggak? Bisa, ini kita baru save, kemudian kita akan edit lagi. Sebelum di-upload masih bisa edit dong. Contohnya untuk tanggal hari ini. Berubah tanggal misalnya 2 minggu pagi, Tanggal 20 ya. tanggal 5. Kapan kita tidak betul-betul tidak bisa berubah lagi? Ketika di-upload, ini dong, ketika sudah kita di-upload. Artinya tidak salah. Yang tapi ketika di-upload, kemungkinan yang salah, kita bisa Caranya nanti yang lain-lain kita bisa berubah-ubah sambil jalan. Datanya, kerjanya, ada yang baru kita harus pakai kerja lama karena ini yang sah, yang kekuatan hukumnya itu yang. Oke, sekarang kalau kita mau praktis lagi, Jadi kalau masuk kan radiologi dulu kalau bisa satu paket. ya, kan ini. kita mau tambah radiologi. Ini lagi. Kemudian kita pilih radiologi. Orang yang sama dok. Masih sama. Di tanggal yang sama. Tanggal 20 bulan 12 dosa. Tadi kan labnya kita mundurkan. Ya. Bulan depannya kita. Sekarang yang ini radiologinya untuk sekarang. Nah, misalnya rongsingnya sekarang. Radiologi juga hari sama pasien keempat daftarnya sudah ada dengan apa yang harus diperiksa. Sama di lab juga daftarnya dari seluruh poli maupun rawat inap masuk ada. Apa yang mau diperiksa sudah ada di sana. Jadi kita perlu ke sana supaya petugas di sana tahu apa yang mereka lakukan. Bukannya bagaimana dan lain-lain. Mereka periksa terus mereka masih masuk apa lagi nanti kita bagaimana di sana. Nah, cuma sebelum kita ke sana, harganya sudah ada sebenarnya. Kita bisa langsung billing saja. Karena di sana kan tinggal periksa. Bisa tidak? Asal bagaimana? Bisa. Kemudian kita masih bisa melakukan request untuk operasi. Untuk operasi, tindakan. Coba tindakan. Untuk tindakan apa ini? Tapi ini kan dia dengan dia tindakan. Bisa lagi tanya di Ketlek. Nah ini kita mau sedikitkan operasi. Ya operasi. Operasi. Sandi. sambil cari ya. Ada pertanyaan saya juga. Kalau misalnya pasien tidak jadi datang, kita sudah milih yang batalkan, misalnya radiologi batalkan tidak datang, ya kan misalnya pasien tidak datang. Radiologi ada sistem pembatalan di misalnya 2 minggu lagi dia foto misalnya Ternyata tidak datang. tidak datang, itu ada sistemnya nggak mas? Pasiennya nggak jadi datang. 2 minggu lagi atau sebulan lagi ternyata dia nggak datang.
Ada ibu. Lihat tadi. Tetap ada ibu. Kayak ini Bapak, misalnya dijadwalkan tanggal 20, ternyata dia 20-nya tidak bisa. Tapi dia maju lagi, ya satu pasien sama itu gimana? Bagaimana kalau dia batal tidak datang? Bagaimana kalau dia tidak jadi datang pada tanggal itu mundur? Jawabannya bisa atau tidak? Bisa, ini bisa. Bisa. Tapi lihat. Tinggal nanti jelaskan caranya. Ya, caranya. Tapi kalau dari segi Avia sendiri, aplikasi sebenarnya memang sudah dipakai semua rumah sakit, jadi ada memang sudah. Ini mau minta operasi ya? Karena Tidak terlalu tidak. administrasi. Kita menjadwalkan tanggal kapan? Kemarin. Kalau Polri bisa apa saja teknik pasien informasi, Terus cari nama Bapak Sandi. dari pasien name, cari nama Bapak Sandi. Ya, cari tekan. Bapak Sandi hari ini Ya. masuk. Pengoperasi di APO. Tadi kan dari klinik jantung, Ya. rujukan ke IGD. Oke. Bisa tahu tidak dia dirujuk dengan apa? Atau tadi kita sudah periksa apa saja di IGD atau tidak? Ya boleh. Tadi periksa. Di mana? Di billing? Billing. Tidak. Ya, Tuan Sandi. Itu. Yang ini ya. Ya, itu lihat tuh tunjukkan apa tadi di poli. IGD masih belum. Nah, ini belum di poli jantung mereka nggak apa di klinik ada nih. Bisa perawat, bisa perawat di IGD iya. Bisa, kecuali admin saja. Jadi jangan sampai kita periksa double. Iya, bisa betul. dong. Kita melihat. Soalnya nanti ada tandanya Bapak. Ada tanda ya? Ada tandanya. Misalnya kan pasien datang, dokter IGD bilang sudah periksa DL. Padahal tadi barusan diperiksa, Ya. diminta DL barusan tadi. Karena begini, kalau kita tidak buka sini, kita periksa. Padahal tadi sudah periksa juga. Iya, betul. Ini ya. Ini ya Pak. Nah, kalau begitu itu baru mau periksa di sini karena muncul Nelson Punama. Berarti kota yang baru mau periksa, bukan dari poli. Ini pertanyaannya adalah tadi di poli sudah diperiksa apa saja, supaya kita di sini jangan double. Tindakan Mas, yang bajunya Maaf tidak ya. Iya ya. Cuma untuk di ID, untuk ID-nya sendiri belum bisa. ID-nya ganti ID pakai admin dulu. Atau dokter punya. Pak Niko, ini nanti kan di bukti, setidaknya dari poli itu ada bukti. Nanti kan di bukti, berarti saya mau tanya gede. Itu kalau ada hubungan tindakan itu, nah itu harus dilihat saja, kita tunjuk. Ya, atau Nah, EKG. yang gitu. Tidak EKG sudah. Ya, supaya jangan kita tunggu lagi toh. Nanti maksudnya Bapak, tadi apa yang tindakan toh? Tadi kan kita langsung ngumpul semua dengan harganya toh. Tunjuk aja supaya Bapak bisa lihat. Nah, itu supaya langsung. Kan dari harga nanti Ya, betul. langsung muncul. Karena jangan double pemeriksaan. Siap. Ini tujuannya seperti ini. Ya. Pemborosan. Iya toh? Iya. Nah, sudah ini. Mau juga coba. Kalau kita kembali baru ulang karena tadi kami tidak lihat dia dari mana satu. Ya.
IT yang tadi yang jelaskan sama Bapak yang punya tuh bisa. Terus tuh. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa ada pasien yang masuk di IGD. Sudah tahu? Bagaimana caranya sudah tahu belum? Pasien masuk di IGD. Kalau sudah tahu pasien di IGD, sekarang dicek apa yang sudah dilakukan di ruangan sebelumnya. Ruangan sebelumnya. Oke, sudah di awal. Siapa ya? Apa? Sedia apa? Ini apa? Kenapa suaranya? Ya, Derawan. Selanjutnya di IGD untuk mensortir data pasien yang ada. Jadi IGD itu hanya khusus di IGD saja. Benar Bapak. Jadi pasien yang dari unit yang lain tidak akan muncul. Setelah kita enter IGD yang muncul itu. Belum. Jadi setelah kita pilih unitnya IGD, Tanggalnya. kita pilih tanggal. Oke. Tanggalnya tanggal 20. Baru kita pilih cari. Kita cari. Setelah dicari ada 3 data di sini. Ternyata ada 3 data. Iya, Yang Bapak. kita kirim tadi adalah masih BPJS Kesehatan. Iya Bapak. Jadi kita terima berkasnya sudah ada di sini. Oke. Kita centang di sini. Setelah itu kita buat tindakan di sebelah sini. Oke. Sobat, belum sampai ke tindakan. Kita mau lihat berkas di bawah dulu. Berkas di bawah kita lihat dulu, baru kita mau bikin apa. Di polik kerja apa? Kalau di polik nanti di sebelah beli cat. Coba Pak Sandi buka di billing chat, baru kalau untuk melatih story-nya ke encounter Jadi story. masuk di billing chat. Iya Bapak. Ini ya. Encounter story, terus cari Bapak Sandi. Harus Pak Sandi. Ini kan karena sudah muncul di sini, kita bisa langsung klik. Tapi misalnya datanya ada banyak, kita bisa mencari di pasien nama. Rekam medik. Kita Bapak. Pasien nama, baru tanggal lagi, tanggal 20, baru pencarian. Ya nih. Kasih kursi kasihan nanti dia klinik sakit. Aku kan ini sobat kok duduk baru ini. Bapak bayar kursi kasih kecil ada gambaran misalnya. Oh iya aduh saya. Begitu juga mesti berkok nanti. Ini sobat kok duduk kasihan nanti turun belakang. Iya. Belum ada. Oke, terus ini apa mana tadi? Tadi untuk latih story-nya Bapak. Ya, terus. Jadi encounter story ini tidak hanya untuk hari ini, tapi kalau terus apa? Nah, itu sudah ada itu. Sudah ada Bapak. Sudah ada lab, lengkap, lengkap, lemak, terus radiologi ada Canggih 1, kelompok 2, foto intraoral sama oklusal. Iya, jadi pasien atas nama Tuan Sandi yang tadi dikirim itu di polik sudah diperiksa itu sudah dimintakan. Iya Bapak. Sudah dimintakan. Tapi sudah periksa atau belum tahu. Nanti kita cek di punya laboratorium. Nah sekarang pasien sudah di IGD dan sudah dimintakan itu sehingga dokter yang di IGD merasa bahwa ini kan sudah diminta DL dulu. Sekarang saya minta yang lain saja elektrolit. Oke sekarang minta elektrolit dari IGD. Iya Bapak. Oke lab. Oke Nanti kita kembali lagi ya. Iya, kayak billing charger, service unit sama job entry. Oke. Terus kita pilih service unit ordernya di mana, kalau misalnya coret, kalau sorry, kita pilih superior, pasiennya sudah tongkatnya bisa ikut, yang ruang terina terus tipe yang mau diterima hasilnya nih, compact disc, atau cuma print out saja. Itu yang Print out saja. Ya, kita pilih print out, analisis, dan sini kita pilih ekam picker. Nah sekarang kita minta elektrolit saja. Oh iya, boleh duduk. Iya. Ada. Oke, klik elektrolit. Nanti Pak Isa telepon kalau saya ini saya beri nanti pakai dia waktu dia bisa punya ini saja email aja. Karena kan dia enak gitu ya kerja di email atau semua sudah. Ya, Ya kita ketika apa semua ketahuan semua itu jadi saling Ada di sini ada rapidnya untuk MCU, laboratorium IGD sendiri.
Iya. Tapi kita fokusnya Kita di laboratorium umum saja. Iya, laboratorium umum. Ini kan kalau ada laboratorium ada beberapa. Misalnya IGD punya sendiri, umum ada di sini jam 12 kan jalan ada, itu kita pilih beda-beda. Iya, Bapak. Iya. Jadi kita periksa lab tapi jangan sampai salah alamat. Salah tempat, benar Bapak. Pasien di poli kok pergi periksa di IGD itu salah. Gede dong, gede. Demikian juga pasien di IGD jangan pergi periksa ke poli. Makanya kalau kita kan masih satu saja. Oh iya. Jadi kita cuma pakai satu ya. Oke, ada Dari kembali. pagi ini, Ya. oke. Muncul di sini. Iya, dok. Oke, harganya berapa? 60.000 Bapak. Menurut kasih 2016. Harganya 60.000. Jadi nanti di tagihan akan muncul. Oke. Terus sudah siap? Kalau sudah siap mikrofon. Iya Bapak. Terus kita approve. Kita lihat lagi kembali apakah ada kesalahan. Ya. Kalau sudah tidak ada kesalahan, kita Kalau sudah yakin approve. approve. Benar Bapak. Nah, kalau kita sudah approve berarti sudah otomatis di lab sana sudah terdaftar. Iya Bapak. Pasien yang tadi dari IGD itu dia sudah kirim permintaan. Tapi sekarang dari IGD dia kirim permintaan lagi. Pasien yang sama. Tapi permintaannya berbeda karena kita sudah lihat tadi. Nanti dia dari tinggal lab yang upload ke kami. Ya, sekarang kalau dia ternyata di sini tadi sana kan kita minta pemeriksaan itu radiologi. Sekarang kita minta pemeriksaan radiologi yang berbeda lagi. Setelah diperiksa, sekarang radiologi lagi. Kita kembali ke list. Kita kayak cari Pak Sandi lagi. Ketemu. Klik lagi seperti sebelumnya. Klik bekasnya. Setelah itu kita ulangi lagi. Servis unitnya. Ke radiologi. Nah, terus hasil resultnya kita mau kayak gimana lagi? Mau pakai disk aja atau print out? Print out saja. Kompaktis kalau kita pakai disk kan? Iya Bapak. Print out kita sudah pilih, terus tinggal kita pilih. Sekarang kita periksa yang lain. Tadi kan sekarang kita periksa yang MRI. MRI coba. Oke. MRI dengan kontras atau tanpa kontras Bapak? Tanpa. Nanti tergantung permintaan dokter. Siap Bapak. Untuk ininya pertama kita langsung klik OK. Baru kita save lagi kembali. Kalau sudah pasti save, lagi. Kita cek lagi kembali apakah ada yang kurang. Kalau sudah pas, dengan harga 2 juta. Harga 2 juta. Jadi di poli tadi ada berapa? 700 sekian ribu toh? Nah, di UGD ada pemeriksaan tambahan lagi, jadi 2 juta CT scan, kemudian elektrolit tadi 60.000 ya. Nah itu, jadi kita sudah tahu nih kira-kira berapa dia akan bayar ini. Tadi di poli kan 1 juta lebih, di IGD ini sudah ada 2 juta. Nah terus ini kan pemeriksaan, tindakan-tindakan dokter di IGD, petugas di IGD berapa harganya? Coba. Sedang ringan. Oh itu langsung. Kita approve dulu Bapak untuk tujuan ini. Ya, berarti sepertinya oke. Iya, benar. Ayo sambil ngomong aja. Siap Bapak. Kita balik ke billing charges, pilih service unit, terus service unit transaction entry. Pilih. Kita cari, kita pilih dulu service unitnya di IGD untuk mempermudah pencarian pasien. Nanti kalau besok di UGD saja, tidak ada yang lain lagi. Di sementara waktu sekarang begini. Kalau sudah berjalan UGD saja, tidak ada yang lain lagi. Kita cari pasien nama pasien name. Bapak Sandi ada muncul BPJS Kesehatan, saat mediknya sesuai. Terakhir. Ya. Jadi tadi waktu kita kirim dari poli itu kita lihat dokter yang jaga itu dokter Alvin. Jadi kita klik dokter Alvin. Nanti akan menyesuaikan jadwal yang ada. Ini contoh saja. Oke. Setelah kita sudah pilih, kita ambil tindakannya. Di sini ada 3 tindakan, ringan, sedang, sama berat. Nah, ini sesuai dengan perda. Jadi kalau macam jahit luka 1-2, pasang ampus kaki, berarti tindakan ringan atau sedang itu. Oke. Coba sedang. Coba ringan. Sudah pilih ringan. Kita pilih dokternya yang ambil tindakan siapa. Misalnya Pak
Dokternya kan tadi dokter Amelia. Atau beda lagi? Bisa jadi kan bisa berbeda ya? Bisa ditangani lebih dari satu dokter. Oke. Jadi pilihnya di situ. Pemberiannya. Pilih Ya, nanti dokter juga ada dia punya bagian sendiri. Iya Bapak. Iya, khusus administrasinya dulu. Iya. Kita pilih dokternya, insert. Nah, setelah insert sudah masuk di sini. Apa yang dipakai? Iya. Untuk peralatan yang habis pakai, kita pilih di sini. Peralatan kayak keranjang belanja, di tempat insert kita klik. Sini kita pilih. Barang-barang yang sudah dipakai apa saja. Misalnya sweat, alkohol sweat. Ini stok yang memakai stok IGD. Stok kita pilih ambil 5. Oke. Berapa lagi? 10. Oper ke ruangan. Nah ini mewakili saja, bisa saja ke ruangan yang lain-lain. Nah, pas ini namanya Tuan Sandi. Nah, sekarang kita lihat. Siap. Langsung ini ya. Jadi kita lihat di kita punya komputer di setiap ruangan. Ada pasien yang tadi barusan dikirim dari IGD atau tidak? Biasanya kan kita baku telepon kontrol. Nah sekarang ini sudah otomatis secara sistem. Nah tadi kenapa mereka bisa kirim? Karena di data di sistem itu ada ruangan yang kosong. Jadi pasien ini masuk ke bedah dia, dicek di situ, ternyata ada 3 tempat tidur yang kosong. Jadi sudah dimasukkan di satu tempat tidur itu, baru dikirim. Nah sekarang kita lihat, jadi di ruangan lihat ada pasien baru atau tidak? Yang sudah terdaftar di ruangan. Coba, siapa namanya? Nah, Sudah lepas. coba mana yang mana? Mana cara lihatnya kalau Mana ada pria itu? Mas pelan-pelan, silakan pelan-pelan. Coba pelan-pelan. Ada pasien baru pasti dari IGD ini. Lihat, lihat. Jelas. Sedot mana? Channel. Lumayan dah. Sudah di mana? Sudah mengangkat. Inpatient terus check in confirmation ya. Ya, sudah. Mana yang dapat dari itu? Kalau ada warna merah berarti dia baru mengantar gitu. Baru masuk atau belum? Baru bagaimana? Kalau ada yang merah itu artinya apa? Kita tahunya mana orangnya? Kita tahunya Mas Ahyar. Kita tahunya dia baru dari mana? Tadi pasiennya. Saya bertanya, ini kan ini apa namanya ada warna merah itu pasien bagaimana? Ini kan Richard dia naik kelas. Oh begitu. Dia mau daftar begitu mau masuk ke ruangan. Iya. Berarti dia keterangannya di belakang itu bedah. Naik kelas apa? Itu Naik ke kelas. Masih naik kelas itu. Iya kelas Masuk ke kelas. Masuk ke ruangan. misal dari kelas 1 dia naik kelas ke Kelas BPJS, ini pasien BPJS. Oh, dari kelas 3 dia naik ke kelas 2, naik kelas. ya pemberitahuannya merah seperti itu. Jadi kalau merah ini perubahan kelas dari kelas 1. Kalau ada yang mau masuk di sini misalnya dari UGD, Kalau pasien baru, caranya cek. baru tahu di mana? Cek di mana? Untuk mengetahui pasien baru Atau dari ini semua baru? Ini semua yang baru hari ini masuk. Oh hari ini, besok lain lagi ya? Besok beda lagi. Yang lain yang hitam-hitam itu berarti tidak naik kelas, cuma yang merah-merah ini aja mereka yang minta naik kelas. Jadi ini ada beberapa pasien ini semua baru. Baru hari ini. Tapi tadi yang kita oper adalah Pak Sandi. Kita pakai Pak Sandi. minta naik kelas ya. Kalau kita mau lihat pasien lama di mana? Pasien-pasien lama yang sudah masuk di sini. Itu ada di pasien information. Oh di pasien information beda ya? Beda. Oke, jadi kalau di sini khusus pasien baru. Ini untuk check-in saja. Misal pasien baru datang ke sini, nah kita perlu mengkonfirmasi. Berapa yang masuk kita bisa lihat di sini ya? Ini ada beberapa pasien di sini kebetulan. Nah sekarang kita mau lihat pasien Sandi. Pasien Sandi ini yang tadi kita cerita. Dari daftar sampai di poli jantung ke IGD baru. Sekarang ke bedah. Nah sekarang kita lihat di bedah pasien baru. Nah, di IGD ini sudah diperiksa setahun kan tidak? Coba. Kita mau tahu pasien tadi di IGD diapakan saja gitu.
Baru nanti jelas. Aja dulu deh. Nah, apa yang harus kita lakukan sudah? Bang, apa yang dilakukan aja? mengerti. Ya. Jadi tadi pertama kan kita sudah tahu pasien baru. Terus atau Mas Ahliatnya boleh juga. Mari mungkin jelaskan dari kita supaya bisa paham alur. Tadi kita, kalau hadir ada bilang dari depan tadi kan ada satu pasien yang kita fokus sekarang. Ya. Ini pasien yang belum dikonfirmasi dari atau belum diterima oleh ruangan bedah pria, dia akan muncul di sini. Check-in confirmation. Jadi ketika pasien itu sudah dikonfirmasi, otomatis pasien itu masuk di poli. Otomatis yang konfirmasi ini akan hilang dari sendirinya. Dia di IGD dia akan hilang, otomatis langsung masuk ke poli ini. poli atau ruangan? Ini ruangan. Jadi pertama kalau pasien dikirim dari IGD ke sini kita konfirmasi dulu. Nah, dia akan di IGD masih ada pasiennya. Di sini pasien belum bisa masuk. Sebelum ruangan sini menerima, dan menerima itu di check-in confirmation itu ketika diklik di IGD otomatis pasien sudah hilang datanya, data yang dikirim otomatis akan masuk ke ruangan di sini. Jadi pada saat ini sebelum kita konfirmasi berarti masih berapa di IGD? Ini pasien yang dikirim dari ruangan. Nah, ini kita konfirmasi dari ruangan dari IGD. Nah, dari IGD atau dari rawat jalan. Contohnya kita konfirmasi semua. Jadi kita konfirmasi juga. Kita check-in confirmation ini, inpatient, terus check-in confirmation. Menunya akan muncul seperti ini. Ini data pasien yang belum dikonfirmasi. Ini dari ruangan. Nah, ketika kita konfirmasi, maka dia akan otomatis akan hilang, merubah. Dari UGD langsung dia akan diterima di ruangan sini. Ya. Kita konfirmasi semua. Setelah kita konfirmasi, nanti konfirmasi muncul yang di atas. Ya, ini check-in konfirmasi di sini dok. Nah, setelah kita konfirmasi, kita akan masuk ke ruangan kita, service unit. Service unit. Ya. Service entry. Nah, di sini kita pilih unitnya tadi. Beda. Karena ini bedah pria, nanti kalau paru. Nah, kita masuk ke bedah pria, kita search. Jadi pasien yang tadi ada di konfirmasi tadi, konfirmasi dia akan otomatis masuk semua ke sini. Nah, setelah masuk ke sini dari loket membawa namanya kertas map. Kita pastikan pasien ini sudah betul enggak atau mapnya sudah datang belum. Kalau sudah datang, maka kita konfirmasi lagi mapnya. Bahwasanya map itu sudah ada di ruangan sini. Ruangan sini. Ketika nanti pasien pulang, map ini harus dibawa ke rekam medik untuk dikonfirmasi lagi. Jadi nanti di sini statusnya mapnya sudah ada di rekam medik begitu. Nah, dikonfirmasi. Kita klik OK. Nah, otomatis dia akan orange di sini, dok. Nah, setelah orange, yang mana yang orange? Ini dok. Oh, di sini di ujung. Nah, di ujung ini dok. Kalau orange berarti data yang berkas map ini sudah ada di ruangan sini. Sudah ada di ruangan sini dok. Data-data identitas pasien semua. Ya, itu contoh yang pasien ini atas nama Sandi ini. Ya, itu berarti datanya sudah dikirim ke sini. Orangnya dan data mapnya sudah ada di sini. Jadi baik orang dan datanya sudah ada. Berarti kita konfirmasi. Nah, setelah itu kita melakukan tindakan. Tindakan apa saja yang kita mau tindakan, kita tinggal isi sini. Di new. Apa namanya? New. Ya. New. Nah, di sini new ini kita akan memberikan tindakan. Tindakan apa yang kita mau berikan? Contohnya sedang atau contohnya sedang berapa kali? 1 kali contohnya. Terus kemudian kita insert. Dokternya siapa? Ini dokter yang ada di ruangan saat ini. James. Tadi kita kirim DPJP dokter James. Ya, maksudnya ini dokter yang di ruangan ya. Yang periksa ya. Nah, di sini akan tertera sedang dengan nominal 315.000. Nah, ketika ada tindakan yang tidak terbayarkan, dia terinclude di sedang, maka kita pilih di keranjang sini, kita klik keranjang. Nah,
Di menu keranjang sini kita klik new. Nah, misalkan squid. Nah, kita menggunakan squid hari ini. Squid hari ini kita menggunakan berapa? Contohnya satu. Nah, begitu seterusnya. Apa yang tindakan hari ini, per hari ini. Nah, untuk besoknya kita melakukan hal yang sama lagi. Contohnya untuk hari itu dulu, jangan cepat-cepat. Jadi dokter, ya kalau perawatnya gimana? Perawatnya melakukan tindakan kemana? Oh, untuk kan pasti ada nilainya itu. Coba boleh ini sesuai Sabar. Kalau untuk yang itu Pak Kepru itu nanti belum ya? Itu modul berikut. Yang penting cuma tanya aja apa salahnya. Itu modul berikut tahun depan. Ini masuk dalam tindakan ringan, sedang, dan berat. Jadi di sini tindakan cuma 3, ringan, sedang, dan berat. Kalau pasang infus di IGD dengan pasang infus di ruangan sama-sama tindakan ringan. Ya. Nanti tindakan ringan itu apa saja, tindakan sedang itu apa saja, berat itu apa saja ada di Perda. Ya. Oh, berarti dokternya saja di sini. Iya. Jadi misalnya begini, misalnya di ruangan hari ini yang dinas pagi melakukan pemasangan infus. Di situ masukkan tindakan ringan. Pasang kateter, masukkan tindakan begini. Baru nanti keluar harganya di sini. Coba tes. Ya. Coba pasang kateter. Coba tes. Tindakan kateter dia hanya pembagian ringan, sedang, berat. Nanti kalau ringan sedang besar. Kateter contohnya kalau misalnya sedang kita tinggal klik sedang. Terus Ringan, kateter ringan. Iya. Nanti sesuai Perda, Ya, kan sesuai Perda itu sudah ada terformat di dalam. Ada panduannya kan? Ada. Contohnya sedang, ringan ya. Kita kan namanya belajar tuh deh. Lebih baik bertanya daripada sesat. Siap. Nanti lebih detail dengan masing-masing di ruangan. Nanti yakin. Jadi berapa harganya tindakan ringan? Sementara ini kita jalan dengan apa ini ada. Nah, tindakan ringan 70.000. Kalau sedang secara umum 315.000. Kalau dia dioperasi tindakan yang berat, yang besar, pasien itu harusnya dioperasi. Ya. Berat, kalau berat 1 kali dia terkena 1.150.000. Itu Langsung ya itu. Jadi nilainya 1 juta. Ini berdasarkan Perda yang lama ya. Dokter, ini masih tindakannya. Bukan dokter, tindakan. Di Perda yang lama itu dia bagi begitu. Tindakan sedang, ringan, nanti berat. dia misalkan ada tindakan suntik yang tidak terbayarkan otomatis include dengan 1.500.000 itu dengan obat atau apa nanti kita masukkan di keranjang situ. Tapi kalau dia berbeda, coba boleh Operasi yang ini. sedang dia misalkan dia tindakan ya. Misalkan dia sini dipilih mau ngapain, masukin Apa? Dan kita SD.